Selamat datang kembali di Vivere Periculoso. Hari ini bulan puasa dan sebentar lagi kita akan menyambut hari kemenangan Idul Fitri. Biasanya di Idul Fitri, kita akan melakukan tradisi halal bihalal. Dan kita akan bercerita tentang bagaimana halal bihalal itu sejarahnya ternyata Bung Karno lah yang mencetuskannya. Meja maaf di istana. Kisah lahirnya halal bihalal di tahun 1948. Republik Indonesia baru berusia 3 tahun. Tapi sudah seperti kapal yang bocor di banyak tempat. Belanda masih mengintai dari luar, sementara dalam negeri, para pemimpin saling curiga. Ada DITI yang mengobarkan perlawanan di Jawa Barat, ada pemberontakan PKI di Madiun yang baru saja padam. Tentu itu membuat para tokoh politik seperti kain usang yang saling tarik-menarik hingga robek. Bangsa ini butuh persatuan, tapi di hati orang-orang besar itu, sudah terlalu penuh dendam dan salah paham. Di tengah kegelisahan itu, Presiden Soekarno atau yang biasa kita panggil Bung Karno tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ia tahu senjata andalannya yaitu pidato tak cukup untuk menyelesaikan masalah bangsa pada hari ini. Butuh sesuatu yang lain yang lebih dalam. Maka kemudian di tengah-tengah bulan suci Ramadan, ia memanggil seorang kiai sepuh berasal dari Jombang yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah atau yang akrab kita biasanya panggil Kiai Wahab Hasbullah. Bung Karno punya kedekatan khusus dengan Kiai Wahab Hasbullah. Di tahun 1915 sampai dengan 1921, kita ingat kembali ya bahwa Bung Karno pernah muda dan sekolah di Surabaya. Dia mondok di rumah tokoh dan perintis pergerakan yaitu rumah HOS Coklaminoto di Gang Penele. Kebetulan di masa-masa itu Kiai Wahab Hasbullah yang baru pulang dari belajar agama di Arab juga tinggal di kota Surabaya. Di tahun 1916, Kiai Wahab ikut mendirikan Nahdlatul Wathon, sebuah organisasi pendidikan dan kebangkitan nasional di Surabaya. 2 tahun berselang, di tahun 1918, dia mendirikan Taswirul Afkar, sebuah forum diskusi intelektual Islam yang membahas seputar nasionalisme, pembaruan Islam, bahkan perjuangan melawan kolonialisme Belanda. Perlu kita ketahui bahwa kota Surabaya di awal-awal abad ke-20, di awal-awal 1900-an, dia adalah pusat laboratorium ideologi yang melahirkan berbagai arus politik di Indonesia, seperti nasionalisme, Islam politik, sosialisme, hingga komunisme. Di kota ini belajar dan bertemu anak-anak muda yang kelak bakal menjadi pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia. Termasuk Bung Karno dan Muso yang dulu sama-sama mondok di rumah Coklaminoto, serta kemudian tokoh-tokoh yang lain yang hari ini mewarnai tulisan sejarah kita. Kiai Wahab datang ke istana dengan langkah yang tenang. Kemudian 2 orang ini duduk berhadapan. Seorang presiden yang biasanya berapi-api bertemu dengan seorang ulama yang lebih suka diam, namun kata-katanya santun dan begitu dalam. Bung Karno membuka suara dengan nada gundah. Kiai, bangsa ini sedang retak-retak. Mereka saling mengharamkan, saling menyalahkan. Bagaimana caranya Kiai untuk bisa mempersatukan mereka lagi? Kemudian Kiai Wahab menatap Bung Karno dengan lama lalu tersenyum tipis. Bung, sebentar lagi Idul Fitri. Umat Islam biasanya disunahkan untuk bersilaturahmi. Bagaimana kalau kita mengundang mereka semua ke istana, biar mereka semua duduk, saling berpandang, dan saling berjabat tangan. Bung Karno lalu menggeleng dengan pelan-pelan. Kiai, silaturahmi itu biasa. Saya ingin sesuatu yang lebih kuat. Sesuatu yang bisa menghapus dendam dan menghalalkan segala salah yang sudah terlanjur terjadi. Kiai Wahab lalu menganggukkan dengan pelan, seolah sudah menduga pertanyaan yang dilontarkan oleh Bung Karno. Kalau begitu Bung, kita namakan saja silaturahmi kita nanti di istana itu dengan nama halal bihalal. Jadi, mereka semua bisa saling menghalalkan sebuah kesalahan yang dulu dan memaafkan sampai benar-benar halal. Seperti halnya dosa yang kemudian dihapuskan dan kembali bersih dari sebuah kesalahpahaman. Biar mereka datang ke sini, ke istana, maksudnya Kiai Wahab pada saat itu. Bukan hanya untuk kemudian bersalaman secara simbolis, tapi kemudian membersihkan hati dan juga saling memaafkan, serta menurunkan tensi politik yang pada saat itu sedang panas-panasnya dan sedang tinggi-tingginya. Bung Karno kemudian langsung setuju dengan apa yang diusulkan oleh Kiai Wahab. Ia pun mengundang semua para pemimpin politik partai, tokoh politik yang saling bertikai, para pejabat tinggi yang saling beradu kepentingan. Mereka akhirnya datang ke Istana Negara pada hari Idul Fitri tahun 1948. Pada saat itu tidak ada pidato panjang lebar, tidak ada saling tuding-menuding.
Tidak ada saling berprasangka, hanya meja panjang, teh hangat, dan kue-kue sederhana khas Hari Raya Idul Fitri, dan jabat tangan yang hangat dari satu persatu mereka mengucap maaf lahir batin dan dijawab maaf lahir batin juga. Dari situlah istilah halal bihalal lahir, dan bukan, sekali lagi, bukan dari sebuah kitab suci atau hadis dan tradisi Arab, tapi dari hati seorang pemimpin besar bangsa dan kiai atau ulama yang karismatik di Republik pada saat itu. Sejak hari itu, tradisi halal bihalal menyebar. Pegawai negeri mengadakannya di kantor, perusahaan-perusahaan mengikutinya, keluarga besar, tetangga, teman-teman, handai taulan semuanya mengadakan tradisi halal bihalal. Tidak hanya itu, setiap lebaran, di setiap pintu rumah, semua dibuka lebar. Hidangan disiapkan, dan orang-orang yang datang, selain silaturahmi, dan juga kemudian saling memaafkan, mereka saling bertegur sapa, dan kemudian menghangatkan tali silaturahmi yang kemudian sebelum-sebelumnya itu mulai renggang. Hingga kini, puluhan tahun berlalu, tradisi itu masih hidup. Di tengah hiruk pikuk zaman modern, ketika hati kadang lebih mudah terluka oleh kata-kata di layar handphone, tapi kita masih punya momen untuk duduk bersama, menatap mata, mengucap maaf. Dan itu bukan sekedar adat di lebaran, itu adalah warisan semangat dari Bung Karno dan Kiai Wahab, warisan perdamaian yang lahir dari kesederhanaan, saling menghalalkan, saling membersihkan, dan saling memaafkan. Jadi setiap kali kita ikut halal bihalal, entah di kampung, di kantor, atau di rumah-rumah saudara-saudara kita, ingatlah, di balik senyum dan pelukan itu, ada sebuah meja di istana tahun 1948, ada Bung Karno yang gelisah, ada Kiai Wahab yang bijak, ada harapan bahwa bangsa ini akan tetap utuh karena kita masih mau memaafkan. Selamat halal bihalal, maaf lahir batin, semoga tradisi ini terus hidup karena maaf adalah kekuatan terbesar sebuah bangsa. Kita akan ketemu lagi di Vivere Periculoso, tempat kita mengungkap fragmen sejarah dan perjalanan bangsa.